Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan studi Islam Indonesia bersama saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait strategi Islamisasi Wali Songo di Pulau Jawa. Adapun tujuan perkuliahan pada materi ini, yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami yang namanya pengertian dari Wali Songo, dan yang kedua, mahasiswa memahami strategi Islamisasi Wali Songo di Jawa. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian Wali Songo. Saya yakin para mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan istilah Wali Songo. Ya, Wali Songo ini adalah berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata wali dan songo. Adapun untuk wali sendiri mempunyai arti yaitu orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan untuk songo adalah nama lain atau bahasa Jawa dari bilangan angka 9 atau berjumlah 9. Bisa disimpulkan bahwa Wali Songo ini adalah tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa yang berjumlah 9. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, strategi Islamisasi para Wali Songo di Jawa. Ya, di sini saya akan menjelaskan masing-masing para wali, dimulai dari Sunan Gresik. Sunan Gresik nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau dalam berdakwah, beliau mempunyai pendekatan yaitu yang pertama politik dan pendidikan. Politik itu Sunan Gresik mempunyai perilaku yang baik, santun, sehingga bisa diterima oleh para penguasa pada waktu itu, dan hubungannya Sunan Gresik dengan para penguasa sangat baik, sehingga dengan dekatnya dengan penguasa inilah sebagai kunci untuk penyebaran ajaran agama Islam. Dan dalam pendidikan, Sunan Gresik ini mendirikan pesantren-pesantren untuk penyebaran atau penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam. Kita lanjutkan ke Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah nama aslinya Raden Rahmat. Di sini beliau lebih fokus pada jalur pendidikan, yang mana beliau mendirikan pesantren dan juga surau-surau sebagai tempat untuk penyebaran ajaran agama Islam. Nama pesantren yang terkenal adalah Pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Surabaya, tepatnya di Denta ya. Jadi di sini strategi dakwahnya dari Sunan Ampel adalah dengan cara mendidik para juru dakwah, yang kemudian juru dakwah ini akan diutus untuk menyebarkan ajaran agama Islam di berbagai wilayah Nusantara. Istilah yang terkenal dari Sunan Ampel ini adalah ketika dakwah yaitu Moh Limo ya. Moh Limo itu apa saja? Yaitu di sini dilarang untuk main, atau main itu adalah judi, dilarang untuk ngombe atau mabuk ya. Terus dilarang untuk maling itu adalah artinya mencuri. Dilarang untuk madat, yaitu candu ya, kecanduan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir adalah madon ya. Madon ini adalah larangan untuk berzina. Kita lanjutkan ke Sunan Kudus ya. Sunan Kudus ini nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Beliau dalam menyiarkan ajaran agama Islam dengan cara sosial budaya, dengan mendekati masyarakat
dengan cara memenuhi kebutuhan hidup mereka ya. Dan dia juga mengajarkan kepada masyarakat terkait alat-alat pertukangan, terus kerajinan emas, dan dalam pembuatan keris dan lain-lain. Jadi di sini Sunan Kudus lebih mengedepankan untuk pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat mempunyai mata pencaharian. Saya lanjutkan yaitu Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama asli yaitu Muhammad Ainul Yakin, yang mana di sini Sunan Giri dakwahnya ada di Gresik, Jawa Timur. Beliau strategi dalam dakwahnya yaitu dengan cara pendidikan. Pendidikan di sini seperti yang sebelum-sebelumnya, beliau mendirikan pesantren. Terus juga selain pesantren, beliau juga mendirikan surau-surau dan masjid-masjid sebagai penyiaran ajaran agama Islam. Selain pendidikan juga dengan politik, beliau dengan cara mendekati para penguasa pada waktu itu agar para penguasa mau berpindah keyakinan yang sebelumnya beragama Hindu berubah menjadi agama Islam, dan setelah itu diharapkan para rakyat pun lebih mudah memeluk agama Islam ketika para penguasa sudah berkeyakinan agama Islam. Dan selanjutnya beliau juga dengan cara perdagangan. Yang selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau menyiarkan ajaran agama Islam di Banten, Jawa Barat. Beliau dengan cara politik ya. Politik hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu mendekati para penguasa. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga, atau nama aslinya adalah Raden Said. Beliau menyiarkan ajaran agama Islam di daerah Cirebon, Indramayu, dan di Jawa Tengah. Beliau sangat piawai dalam mendalang, terus menciptakan bentuk-bentuk wayang, sehingga di sini karena memang beliau itu nilai seninya sangat tinggi, beliau manfaatkan seni itu untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Lanjut ke Sunan Muria ya. Sunan Muria mempunyai nama asli Raden Umar Said, yang mana Raden Umar Said ini berdakwah di Gunung Muria ya, tepatnya di Kudus, yang mana beliau dalam menyiarkan ajaran agama Islam juga bersama dengan Sunan Kalijaga, yaitu dengan seni dan budaya, dengan cara menciptakan lagu-lagu atau tembang-tembang, dalam yang mana tembang-tembang tersebut dimasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Lanjut ke Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau juga dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan seni, yaitu melalui wayang, tembang, dan sastra ya. Beliau menyiarkan ajaran agama Islam di Tuban, Jawa Timur. Yang terakhir adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim. Beliau dalam menyiarkan ajaran agama Islam dengan cara pendidikan. Jadi dia lebih fokusnya pada pendidikan akhlak kepada masyarakat ya, dalam memaknai ajaran agama Islam. Beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Gresik, Pacitan, Lamongan, dan sekitarnya. Itu merupakan strategi islamisasi dari setiap tokoh dari Wali Songo. Bisa ditarik kesimpulan bahwa
Strategi yang digunakan dalam proses Islamisasi yang dilakukan oleh para wali, yang pertama adalah dengan cara pendidikan. Sebagian besar para wali menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren, surau, masjid, yang mana di situ sebagai sentral atau pusat penyebaran ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah strateginya di sini dengan pembagian wilayah. Terlihat tadi ada yang mengajarkan ajaran agama Islam di Banten, Jawa Barat, ada di Cirebon, Indramayu, ada yang di Kudus, Demak, ada yang di Gresik, Jawa Timur, dan lain-lain. Dengan adanya pembagian wilayah ini, penyebaran ajaran agama Islam lebih mudah meluas dan membutuhkan waktu yang singkat. Yang selanjutnya di sini adalah dengan seni atau sosial budaya ya. Jadi di sini sebagian besar para wali ini beliau memperhatikan kondisi masyarakat pada waktu itu, dan beliau sangat cerdas sekali dalam menangkap apa yang diminati oleh para masyarakat, sehingga beliau pun dalam penyebaran ajaran agama Islam mudah. Karena apa? Beliau menyesuaikan dakwahnya dengan yang diminati oleh masyarakat, dan menyesuaikan dengan apa yang sudah menjadi budaya pada masyarakat. Selanjutnya yang berhasil dalam proses Islamisasi Wali Songo ini yaitu dengan politik ya. Dengan yang mana sebelum adanya ajaran agama Islam, Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, dan di Jawa pun kerajaan Majapahit sangatlah besar ya. Dan di sini karena adanya karakter baik dari para wali dan bisa diterima oleh para raja pada waktu itu atau para penguasa pada waktu itu, sehingga dakwah yang dilaksanakan oleh para wali ini diberikan kemudahan ya. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.